Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi barakati ulumihi wal muslimina fid dharain amin ila an qala kayfa yahtajibul haqqu bi syai' walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir wa mawjudun hadir. Al-Imam Musannif mengatakan bagaimana Allah bersembunyi di balik sesuatu, padahal yang bersembunyi di balik sesuatu itu adalah sesuatu yang zahir dan sesuatu yang ada dan hadir. Jadi kurang tepat kalau kita bilang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhalang oleh tempat, terhalang oleh waktu, terhalang oleh pandangan mata. Karena Allah itu bisa kita jumpai dimanapun, tentunya dengan hati dan pemahaman kita, ya. Sebagaimana handphone lah, coba. Nggak kelihatan ini, iPhone nggak kelihatan siapa? Bill Gates. Ya, itu semua yang ada di handphone tuh menunjukkan adanya Bill Gates. Gitu. Jangan ragu adanya Bill Gates. Kenapa? Karena semua perangkat yang ada di iPhone, semua kecanggihan yang ada padanya, semua kelebihan yang ada padanya itu menunjukkan adanya Bill Gates. Ya, walaupun kita nggak bisa ngelihat fisiknya. Ya, begitu juga dengan semua yang kita lihat hari ini, diri kita, orang lain, kejadian demi kejadian, ya, tanaman, tumbuhan, persawahan, pertamanan, hewan, langit, bumi, tanah, api, semuanya adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara hissi, secara zat, tapi itu semua adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersembunyi di balik sesuatu, dan dia tidak ghaib pada semua sesuatu yang kita lihat. Justru semua itu adalah bukti keberadaannya, semua itu adalah bukti kekuasaannya, semua itu adalah bukti kemahasempurnaan. Ya, maka kita sering bilang tuh ya, kalau orang itu ramai-ramai marah sama kita, itu tandanya Allah juga lagi marah sama kita. Ya, begitu juga kalau orang itu suka sama kita dan kita benar-benar ada di jalan yang baik, itu juga tanda bahwa Allah juga sedang mencintai kita, ya. Maka orang yang Allah cintai, para wali-wali Allah itu nanti ujungnya adalah wudi'alahul qabul fil ard. Allah akan buat semua orang tuh menerima dia di alam semesta ini, sehingga orang lihat dia tuh seneng aja. Kita ngedek damai, tentram, itu bagian dari tanda, walaupun tidak semuanya. Karena kalau dibilang tanda penerimaan itu disukai oleh banyak orang, saya kira fansnya Messi itu lebih banyak itu. Fansnya Ronaldo lebih banyak. Siapa lagi tuh? Mr. Beast ya? The best YouTuber in the world. Itu lebih banyak itu. Maka nanti dilihat lagi munculnya kecintaan itu, munculnya penerimaan itu dari mana. Dan itu yang lebih pakem, itu yang lebih yang lebih pasti. Ya, itu yang lebih pakem, itu yang lebih pasti. Jadi tidak mesti orang yang banyak followersnya itu yang paling dekat sama Allah. Begitu juga yang tidak dikenal orang, itu tidak mesti dia tidak makbul. Makbul dan tidaknya itu dilihat dari kualitas amal orang tersebut.
ya. Itu yang paling inti itu. Adapun dicintai tidak dicintai itu minal alamah, bagian dari tanda saja, bukan satu-satunya neraca pasti, barometer pasti dalam menilai seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa. Lihat para nabi itu, ada yang nggak punya umat sama sekali, satu umatnya nggak punya. Ada yang umat itu cuma satu, ada yang umat itu cuma tiga, ada yang keluarganya nggak nerima, ada yang 950 tahun cuma 83, ya. Ada yang istrinya aja nggak ikut, ada yang anaknya aja kafir. Nah itu tuh efek semua, itu tuh nggak menunjukkan kepastian. Makanya kita juga selalu menyimpulkan bahwa kalau ada kesimpulan-kesimpulan yang baik, kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik, itu tidak bisa ditarik kesimpulan pasti. Paham nggak? Ya kalau yang baik nggak apa-apa kita tarik kesimpulan pasti. Wah, nah anak Kiai Uzairan pada hebat, yang bapaknya hebat, itu nggak apa-apa. Kalau ada anak kiai mana anaknya nggak hebat, bapaknya berarti sebenarnya nggak hebat. Jangan gitu, orang kan kadang-kadang begitu tuh. Jangan, kalau kesimpulan buruk tuh tidak bisa dipastikan, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Tapi kalau kebaikan nggak apa-apa disimpulkan. Berarti ayahnya hebat, oh berarti pondoknya hebat, oh berarti komunitasnya hebat, oh berarti jamaiyahnya hebat. Kalau buruk jangan disimpulkan, ya. Lebih baik menyimpulkan kebaikan yang salah daripada, bener nggak? Lebih baik menyimpulkan kebaikan yang salah daripada menyimpulkan keburukan yang benar. Ngapain sih? Bener nebak yang buruk tuh nggak ada untungnya gitu. Apalagi iyyakum wazan fa inna dzanna akdzabul hadits, jangan coba-coba menerka. Dan Nabi SAW sungguhnya persangkaan itu adalah ucapan yang paling tidak berdasar. Nggak usah. Kembali bahwa Allah tidak terhalang dari apapun dan Allah tidak bersembunyi di balik apapun. Dialah yang ada di alam semesta ini. Apapun yang kita lihat inilah tanda keberadaannya. Apapun yang kita lihat dari kesempurnaan penciptaan alam semesta dan keteraturannya ini, sesungguhnya itulah bukti keberadaan Allah. Bukan Allah bersembunyi di balik itu, bukan. Justru di sanalah Allah nampak dengan segala kudrah dan iradahnya, dengan sifat jamal dan jalalnya. Baik, maka ya tadi disampaikan bahwa qabulnya amal bukan dilihat dari efek yang membersamainya, tapi dari kualitas amal itu sendiri. Beliau melanjutkan, la tai'as min qabuli amalin la tajidu fihi wujudal hudur farubbama qubila minal amali ma lam tudrik samaratahu ajila. Jangan pernah berputus asa dari diterimanya amal yang kamu merasakan pada amal itu tidak adanya hudur, tidak adanya hati yang betul-betul fokus dan konsen, hati yang betul-betul hadir di masa amal itu. Kan sering ya kita tuh kalau lagi iman tuh lagi naik banget, kayaknya apa-apa tuh nikmat, enak. Ada waktu-waktu enggak lagi maksiat juga, tapi kayaknya hampa aja gitu, sholat biasa, baca Quran. Nah, kata beliau, jangan pernah putus asa bahwa amal tuh nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada rasanya. Karena ngerasa kayak hambar aja, kan? Ini kalau di ruang-ruang training ini begini paling sering di apa ini? Ini paling sering dibahas yang begini-begini ini. Buat apa tuh sholat tapi nggak ini? Jangan gitu juga. Ujungnya orang nggak sholat. Ya. Dan memang hati manusia itu kan apa ya? Ya naik turun gitu. Selama amalnya itu benar, selama amalnya itu baik, memenuhi syarat-syaratnya, ya udah, amal itu pasti diterima. Udah gitu aja. Atau doa nggak sampai nangis, doa nggak sampai terenyuh. Tapi kalau betul-betul dari dalam hati dengan penuh fokus, konsentrasi, walaupun kayak nggak ada rasa, nggak pakai nangis-nangis. Tapi kalau memang alam bawah sadar kita tuh full fokus ke apa yang kita minta, tidak ada pertentangan di dalam, insya Allah makbul.
Jangankan angkat tangan, orang kita sering terbesit di dalam hati jadi kok. Kayak enak ya punya motor itu. Tak ada jalan, tau-tau door prize lah, tau-tau ada ngasih duit lah, tau. Nah, sering banget hidup kita tuh begitu. Nah, contoh aja kita nyari rumah itu, begini nggak masuk, ini nggak masuk. Kenapa tuh nggak masuk? Karena emang di sininya nggak ada. Ini baru yang kita mau. Nah, begitu. Jadi selama amal itu benar, amal itu dilaksanakan dengan syarat-syaratnya terpenuhi, jangan khawatir, pasti amal itu diterima. Farubbama qubila minal amal ma lam tudrik samaratahu ajila. Banyak sekali amal itu Allah terima, tapi kamu tidak rasakan buahnya hari ini dalam waktu yang segera. Ini penting, ini beberapa hikmah dalam hikam itu meluruskan pemahaman. Intinya, lagi-lagi hikam itu selalu ngebalikin kita tuh ke Allah semua. Tadi kan kita ngelihat alam semesta, mana Allahnya kan? Orang ateis begitu. Mana Tuhannya? Mana Tuhannya? Kamu tuh lo punya hidung itu Tuhan. Kan gitu. Itu tanda Tuhan itu. Nah, kita jalan pakai kaki, tanda Tuhan. Habis makan keluar lagi, tanda Tuhan. Ya. Kenapa yang diinjak tanah bukan api, tanda Tuhan. Ini kan semuanya ini udah sistem. Masa sistem nggak ada yang menciptakannya? Kan mudah sebetulnya itu. Nah, maka orang-orang yang melihat selain Allah sebagai sesuatu yang wujud, nanti dia tertipu. Semua yang wujud ini adalah tanda keberadaan Allah. Nah, logikanya jangan dibalik. Lagi-lagi Imam Ibnu Athaillah ngajarin kita loh. Jangan nyari-nyari Allah, dan semua ini tanda Allah. Gimana sih? Dari mulut ada suara. Coba kalau direnungin. Allah. Nyambung, coba cari mana suara. Atau diserap oleh telinga, atau otaknya mikir, atau rambut tumbuh sendiri. Bener nggak? Bibir dua, kenapa nggak satu aja bibir? Mata dua, kenapa nggak satu aja? Biar fokusnya kayak Dajjal itu. Semuanya udah tercipta begini. Ya. Dan lain sebagainya. Semua yang tercipta, semua yang kita lihat adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dalam hikmah yang selanjutnya, beliau mengembalikan kita hanya kepada Allah. Pokoknya kalau kamu udah ibadah sama Allah, kamu sempurnakan rukun syaratnya, kamu berupaya semaksimal mungkin, amal yang kamu lakukan, udah jangan nyari yang selain Allah. Karena emang nyari selain Allah tuh jadi masalah memang. Paham nggak? Nyari manisnya ibadah itu bagus sih, tapi nggak dapat nanti kita kecewa. Udahlah, saya nggak mau tahajud lagi, saya udah nggak kayak dulu, tahajudnya nangis-nangis, kayaknya enak, sekarang kayak hambar. Ya Allah, saya ada apa? Akhirnya berasyik-asyik lagi dengan selain Allah nanti. Ya, lah begitu mendingan saya malam-malam itu, udahlah saya nggak mau lagi baca Quran panjang-panjang, padahal sunnahnya baca Quran malam itu panjang. Ya, udahlah malam hari pokoknya saya hanya mau merenung saja. Padahal sunnahnya tuh istighfar walaupun nggak pakai nangis. Wabil asharihum astaghfirun. Jadi nanti akan banyak amal-amal agama tuh akhirnya apa? Kata orang Jawa tuh merotoli. Ya, akan lepas masing-masing. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain hudur, dia nggak ngerasain halawah. Akhirnya yang dicari lagi-lagi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu satu kebaikan, tapi jangan nggak ada itu terus sedih, itu maksudnya. Ya. Nah, ini kata beliau nih. Talabu syai' yadullu ala mahabbatih. Mencari sesuatu itu, nah, benar. Ya, kata beliau, siapa yang mendapatkan buah dari amalnya itu segera, maka itu tanda diterimanya amal. Tapi bukan berarti bahwa kalau orang nggak mendapatkan rasanya, buahnya langsung, maka itu tidak makbul. Bukan begitu. Pandangan kita adalah kalau sempurna seluruh syarat dan rukunnya, amal itu hanya untuk Allah, disertai dengan takwa, dengan penuh ketelitian, maka itu makbul indallah.
baik dia dapatin rasanya atau enggak. Ini kalau lagi-lagi nih, kita harus mendapatkan rasa bagus. Sekali lagi itu tanda, tapi bukan berarti yang nggak ada rasa itu nggak makbul gitu. Karena setengah mati kalau selalu ada rasa itu setengah mati. Ya, sama lah. Kadang-kadang kita habis olahraga kan langsung kerasa enak. Kadang-kadang kayak biasa aja, malah tambah pegel kan gitu. Alhamdulillah, olahraga malah pegel malah. Paham nggak? Padahal aktivitas baiknya apa? Olahraga. Tanpa kita pernah tahu sistem tubuh kita pas kita gerakin, mungkin karena terlalu lama nggak bergerak akhirnya pegel. Itu bahasanya apa ya? Muscle failure nih kalau nggak salah. Muscle failure. Jadi otot-otot kita tuh, itu kata orang-orang yang fitness tuh, kalau kita duk sampai sakit, sampai kayaknya itu jangan berhenti. Justru otot itu sedang apa? Sedang merespon olahraga kita kemarin, dan saat dia luka itu kita jangan berhenti, tapi jangan sekuat kemarin gitu. Tetap digerakin hari ini sampai nanti dia udah jadi kebiasaan. Lah orang nggak pernah olahraga terus angkat beban gitu kan, jadi akan luka. Nah kalau orang nggak paham ilmunya, udahlah, mau saya nggak bakat, bukan nggak bakat. Itu tuh responnya otot ketika tidak pernah dibangun, dan sekali dibangun dia kayak bengkak gitu. Pas bengkak itu jangan dibiarin. Nah, itu waktu itu sama Ustadz Hasan itu. Ya, itu justru otot itu lagi mengalami apa? Mengalami pecah gitu ya. Nah, justru di situ kita harus tetap olahraga walaupun tidak seberat olahraga di hari pertama. Terus sampai nanti sudah terlatih baru olahraga berat lagi dan seterusnya. Maka kalau kita melihat efek-efek itu, maka kita seringkali insecure, kita seringkali kecewa, kita sering sekali nanti akhirnya berpikiran yang negatif. Padahal sudah, asal Allah sudah memberdirikan kita di soft salat, Allah memanggil kita di malam hari, Allah memberikan taufik kita untuk bisa bermukalamah, berdialog dengannya, dengan Al-Qur'annya, kita bisa duduk di majelisnya orang-orang soleh, kita dipilih untuk berdakwah, kita dipilih untuk ngaji, kita dipilih untuk ngamalin ilmu kita. Ada rasa, nggak ada rasa, ada perubahan, nggak ada perubahan, jalan. Selagi semuanya sempurna, insya Allah itu makbul. Gitu ya. Nah, ini kadang-kadang penyakit ini. Jadi udahlah, kalau yang kita cari hanya Allah, maka selagi kita bisa berjumpa dengan Allah, kita diizinkan untuk menjalankan apa-apa yang Dia ridho, maka itu sudah satu kepuasan. Bukan kepuasan kita, tapi kita muasin Allah gitu. Kalau muasin diri kita, nggak ada nangisnya lagi. Beda ya, urut 4 bulan dengan 3 hari pertama, beda lah. 3 hari pertama, ibarat kita aja sama istri kan. Pertama ketemu, deg-degan gitu kan. Malam pertama, tahun pertama, bulan pertama, saya ngerasain 3 bulan pertama, ya Allah, hidup itu betul-betul kayak yang lain ngontrak itu kayaknya hidup paling bahagia itu. Tapi habis itu ya biasa aja. Apakah biasa itu berarti kita tidak cinta? Bukan. Kadang-kadang setelah 20 tahun, 30 tahun mungkin tidak seromantis di awal-awal, tapi rasa cintanya udah lebih mendalam itu. Dari sekedar orang yang baru menikah. Yang baru menikah mungkin cintanya masih baru bersemi. Biasa sendiri jadi berdua. Ya. Biasa bingung, jadi ada pegangan kan gitu. Dari tidak ada tempat pelampiasan, jadi ada tempat pelampiasan. Tapi ya ibarat orang masih norak. Ya sama ya kayak petinju, baru kan norak, kemana-mana tuh ninju. Yang udah jago kemana-mana nggak ninju dia, biasa aja. Ditantang orang juga nggak mau. Jadi efek-efek itu tidak selalu menunjukkan kepada inti permasalahan. Ya maka ya nggak bisa disamain lah. Ya, kita santri baru sama udah 6 tahun ya beda. Ya, orang huruf baru 3 hari pertama dari gelapnya dunianya kemudian masuk ke ruang yang baru ada cahaya sedikit, dia langsung. Tapi kalau hari-hari kita udah dengan cahaya, ya jadi biasa aja gitu. Ya, sama lah kita hari-hari ada air kan biasa aja tuh, bukan berarti kita nggak syukur ada air. Ya, kalau kita habis dari tempat-tempat yang nggak ada air, seperti saya hari itu ke Kalimantan, airnya air gambut semua, airnya warna teh semua.
temu air keran itu langsung minum kita. Wah, ya Allah, makasih ya Allah. Apakah orang yang nggak terima kasih gitu nggak syukur? Nggak juga. Paham ya? Nah, jadi ini penting, ini luar biasa hikam ini. Beliau selalu ngembaliin kita hanya fokus ke Allah. Coba aja kita baca Waqiah nggak kaya-kaya, itu berhenti. Enggak, udah baca Waqiah ada janji Allah di situ, ya sudah. Sholat duha, sedekah gitu. Dan itu seringkali menjadi ujian dari Allah. Walana beluan itu ada dalam surat Muhammad apa? Walana beluannakum hatta na'lamal mujahidina minkum walana beluanna akhbarakum. Sungguh aku akan benar-benar menguji kalian sampai aku ngerti, sampai aku tahu siapa sebenarnya ya, yang benar-benar serius kepada aku, dan aku akan uji tentang informasi, tentang berita, tentang diri kalian. Jadi diuji semuanya. Ya, Waqiah terus, sedekah terus, baik terus sama orang. Kemudian tetap saja rezekinya belum Allah buka. Kata Allah, kamu nyari itu apa nyari aku? Kalau dilihat istiqomah, nanti Allah buka juga pintu. Dan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu juga sholat duha, apa aja yang ada janji-janji Allah. Ya, karena Allah ingin membuktikan bahwa kalau yang dicari hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu benar-benar bertakwa zahir dan batinmu sekuat kemampuanmu dan kamu ikhlas, lalu kamu tidak mendapatkan manisnya amal, kamu juga ngerasain hati kamu seperti nggak hadir, dan kamu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang arifin billah wajidin, maka jangan pernah merasa putus asa bahwa amal itu tidak diterima. Adanya keadaan-keadaan yang nikmat, adanya kemanisan-kemanisan itu bukan syarat diterimanya amal, dia cuma tanda tuh tadi yang udah saya jelasin. Dan tanda itu bukan berarti amal itu tidak diterima ketika tanda itu tidak ada. Boleh jadi amalmu diterima tapi rasanya bukan sekarang. Ya. Ya tadi itu kayak obat herbal tuh. Bener nyembuhin nggak? Nyembuhin, cuman emang efeknya lebih lama. Gitu. Itulah manusia, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tercipta pengennya buru-buru. Maka yang laku obat kimia. Walaupun saya baru ngobrol sama dokter Angga, dok, saya tuh lagi berusaha gitu ngurangin obat. Walaupun kan kita juga nggak sering-sering sakit juga dan nggak apa namanya nggak ketergantungan obat. Gitu. Dokter Angga cerita, ya emang kalau untuk pencegahan, Ustadz dari Dokter Zaidul Akbar, beliau ngelarin bukunya. Kalau pencegahan bagus banget, tapi kalau udah sakit, harus pakai obat, Ustadz. Harus ketemu dokter gitu. Ya alhamdulillah kan dapat ilmu Pak Haji, jangan kita norak juga kan. Enggak. Itu ya walaupun kita terus belajar, kan kita terus belajar. Ya. Ya, sementara itu dulu informasinya, habis ini belajar lagi tentang kesehatan, tentang herbal, tentang dua hal yang sering dilalaikan oleh umat Islam hari ini. Sebenarnya bukan dua hal, semuanya. Cuman sering banget orang itu milah-milih gitu. Kemarin saya ngobrol sama Habib Amri begitu. Apa? Pertama, orang nggak peduli spiritual. Nah itu banyak banget itu. Buat apa sholat? Sama aja. Buat apa sedekah? Sama aja. Enggak ada ya, mau kaya tuh ya kerja, mau kaya ya bisnis, nggak ada hubungannya sama sholat, enggak. Ini nggak benar kayak begini. Nah, kemudian apa? Yang kedua, ada orang mentingin sholat, mentingin puasa, mentingin zakat, mentingin duha, tapi nggak mau usaha gitu. Udah waktunya kaya juga kaya, nggak bisa begitu. 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berusaha, berdagang. Nah, kalau mau kaya mau usaha, nggak bisa enggak usaha ya begitu-gitu aja. Ini udah sunnatullahnya gitu, dan itu berdasarkan hadis, itu berdasarkan ayat, ya. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kata Gus Biki, ada orang-orang ke kuburan tuh pengen rezekinya diberkahi gini, amalan Waqiah 1000 kali. Kata Gus Biki, ngomongnya agak pedas Gus Biki.
Kalau mau cari itu ada nggak salaf yang begitu? Mau kaya terus karena lama di kuburan, mau kaya tuh baca Waqiah ribuan kali terus nggak ngapa-ngapain. Yang jelas tuh ayatnya, fantasyiru fil ard, aibit tijarah kata beliau itu. Di semua tafsir aibit tijarah. Paham nggak? Jadi jangan juga punya kepahaman tuh aneh gitu. Dan yang berikutnya, ada orang-orang tuh ahli spiritual tapi nggak peduli sama fisiknya. Jadi hari lihat banyak ulama tuh kena gula, banyak ulama tuh kena stroke, banyak ulama itu obesitas. Bener nggak? Jadi dunia ini hari ini nggak stabil gitu. Yang spiritual lupa sama finansial dan fisikal. Yang peduli sama finansial, peduli sama fisik, nggak peduliin spiritual. Kemudian yang berikutnya, ada orang udah peduli spiritual, peduli fisiknya, peduli finansialnya, nggak peduli sama lingkungannya. Ya, udah ngerasa hidup nyaman. Maksudnya kalau terus-terusan sedekah, saya bisa bangkrut ini. Udahlah, nahan asetnya, sehingga nanti jadi rebutan buat ahli warisnya. Jadi ini 3 kesempurnaan tadi tuh, ya spiritual, ya finansial plus fisik dijaga. Dan yang ketiga apa? Sosial, bahwa nanti kalau Allah udah kasih kenyamanan kita benar-benar, orang-orang terdekat mesti merasakan kenyamanan itu. Itulah kesempurnaan seorang muslim. Tadinya kan finansial doang, sekarang kita tambahin fisikal. Habis kita kenal HNI, kita melihat teman-teman kita pada jatuh sakit yang parah-parah, kita harus melek kesehatan. Buat apa kita sehat? Buat apa kita punya uang? Buat apa kita dakwah, ibadah kalau ternyata saya sakit? Ya ini kemarin Ihkam libur 2 hari, kenapa sakit? Penting kita jaga, penting kita melek agar betul-betul kita memahami tentang pentingnya kesehatan. Nah, ya, boleh jadi Allah berikan pahalanya nanti. Udah intinya Allah aja lah, selama Allah dipilih untuk ngamalin yang Allah ridhoi, udah syukuri. Nah, saya juga ridhoi, udah syukuri. Nah, saya juga lagi begini nih, ini belakangan ini saya tuh lagi kayak hambar gitu apa-apanya tuh. Padahal ya saya juga sedang ibadah di bab yang lain, saya juga sedang fokus di bab yang lain. Sehingga kata beliau, sehingga kamu tidak layak untuk meremehkan amal perbuatanmu, sehingga itu bisa mengakibatkan kamu akan meninggalkan amalmu. Maka seorang penyair mengatakan, utlub wala tabjaran min matlabi fa'afatut talibi ayat jara. Mintalah, kejarlah, carilah, fokuslah, dan jangan pernah kamu merasa bosan karena belum mendapatkan apa yang dicari. Masalahnya orang yang lagi mencari sesuatu itu dia bosan. Padahal kadang-kadang dia bosan. Padahal kadang-kadang lagi, udahlah pokoknya udah fokus aja. Ya, bahasanya apa? Ya kan? Kejadian, respon, hasil. Jadi jangan mikirin hasil. Kejadian jangan dipikirin, hasil jangan dipikirin, udah. Sibuk saja berproses gitu. Kapan waktunya terserah. Karena kalau kita mikirin hasil, ya orang bisnis ini, kapan gua kayak, nah udahlah. Padahal semua dibangun perlu waktu, perlu proses. Kita sampai berjenggot begini aja perlu proses. Jangan liatin saya belum berjenggot, ya belum dulu. Berapa tahun nunggu jenggot tumbuh? 17 tahun nih minimal, 15 tahun, bener nggak? Kapan nih jakun nih keluar nih? Dulu udah lupa dah. Enak ya ada orang dari jakunnya, kadang-kadang anak kecil tuh suka begitu. Terus saja. Amataral habla bi tikrarihi fi sakhratis samma'i qad athara. Tidakkah engkau melihat tali ya yang senantiasa berulang-ulang diikatkan kepada batu besar, itu pun akan memberikan kesan. Nanti ada aja tuh berkurang batunya. Ya seperti air juga begitu, netesin tahu-tahu nanti bolong. Utlub walatat jaran min matlabi fa'afatut talabi ayat jara. Jadi kita fokus saja kepada amal, kepada prosesnya. Hasilnya terserah Allah. Coba lihat tuh Nabi Nuh 150 tahun tuh. Nah itu kan di dalam Ali Imran tuh ada disebut ya, apa tuh? Innallaha astafa Adama wa Nuha
Kalau nggak salah saya dapat dari PPA ya. Kenapa Allah nyebut dua figur? Adam wa Nuh. Yang lainnya wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah sebut Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kenapa? Yang saya dengar Nabi Adam itu orang yang kalau punya salah fokusnya nggak nyalain orang, nggak nyalain pihak kedua, pihak ketiga, dia fokus nyalain diri sendiri. Itu ciri orang mau sukses. Orang kalau mau sukses itu dalam semua kejadian hidupnya yang dia pikir adalah dirinya. Udah benar apa belum? Nggak apa-apa orang lain punya kesalahan gede kayak nggak gede kayak. Yang paling dia pikir adalah saya punya juga andil kesalahan dalam masalah yang terjadi ini. Ya. Kemudian yang kedua, habis buat salah ya jangan putus asa. Tidak menyalahkan orang lain dan bangkit lagi membangkitkan diri. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh. Nabi itu disorot oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini orang yang nggak pernah mikir hasil. Dan kalau mikir hasil mendingan jadi yang lain atau 150 tahun. Cuman dapat 83 orang, berarti per 11 tahun cuman ada satu yang ikut. Kamu ikut bisnis nih sekarang. Belum bergerak-bergerak. Berhenti itu. Jadi ngelihat hasil tuh kadang-kadang penyakit gitu. Walaupun perlu juga jadi evaluasi, ini ada yang salah apa, tapi ada hal-hal kadang-kadang emang nggak bisa dianalisa, dia emang belum waktunya, dia gitu aja. Ya Nabi Nuh itu kalau mau lihat hasil 950 tahun cuma dapat 83, per 11 tahun cuma dapat satu orang. Nah, kalau yang lain mah cari profesi lain itu. Gitu ya. Ini terakhir cerita. Ini kamu perhatikan kata beliau, seorang abid yang tinggal di Mekah selama 40 tahun dan dia selalu umroh, selalu haji. Labbaik Allahumma labbaik wal hatif yaqul la labbaik wala sa'daik. Tapi selalu ada suara tanpa rupa yang bilang la labbaik wala sa'daik. Ya, kamu tidak disambut, kamu tidak diterima gitu. Wa hajjuka mardudun alaik. Haji kamu nggak diterima. Wa huwa mulazim lam yabrah min mawdi'i wa lam yarji' an amali. Terus aja dia istiqomah. Kenapa? Karena amalnya baik. Bodoh amat mau diterima nggak diterima. Gitu ya. Fokus aja kepada amalnya, fokus kepada prosesnya. Hasil lo udah bukan urusan kita. Faja'ilai rajul yazuruh. Lalu ada orang datang. Falamma qala rajul al-abid labbaik wa qala al-hatif la labbaik. Faja'ilai rajul yazur. Lalu ada seorang yang menziarahi beliau. Ketika si abid itu bilang labbaik, maka dia faqalahul hatif la labbaik. Ada lagi suara, enggak, kamu enggak diterima. Kamu tidak diperkenankan talbiyahmu. Nah, jadi ada tamu datang gitu. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lalu ada suara yang tamu itu dengar juga. La labbaik. Akhirnya orang itu pergi. Ini katanya orang soleh kan gitu, ibaratnya gitulah. Ini katanya orang soleh. Kadang-kadang gangguan itu kalau di dalam diri kita bisa elakkan. Tapi kalau datang dari orang lain, ya seorang ini nggak jelas nih, pergi. Ya Allah, kan 2 kali sakitnya tuh. Pertama dia nggak pede, yang kedua kali orang akhirnya berpaling darinya. Kenapa? Oh saya emang nggak makbul kan gitu ya. Sering tuh juga kadang-kadang lewat dalam hati. Udahlah, pokoknya kalau di hati itu ada perhatian selain Allah, kadang-kadang itu bikin lemes. Nah, ini kadang-kadang saya juga itu. Walaupun udah mulai ya sekarang kajian-kajian saya udah ada yang 100, ada yang berapa. Tapi kadang-kadang tetap itu ada ngaruh Pak Haji. Itu tadi kalau nyari selain Allah. Kalau nonton 2, nonton 3. Kadang-kadang ada yang komen nggak jelas nih orang, wah, nah ini kurang lebih begitu nih, nggak jelas nih orang, hadza rajul matrud. Kamu nih orang yang tidak diterima oleh Allah. Lalu sahabat ini bilang waktu dia mau pergi, kenapa engkau pergi? Lalu dia bilang, ya engkau bilang labbaik, lalu ada suara la labbaik. Nah, lalu si abid ini bilang, ya hadza li arba'una sana asma'u hadzal khitab wa sama babun ukhra na'tihi minha. Ana waqif bi babi walau taradin alfa marra ma barihtu an babi faqabilahu al-haqq ta'ala fal maqal labbaik wa al-haqqu ta'ala labbaik wa sa'dik au kama qala. Lalu dibilang sama orang ini, saya ini sedang berdiri, saya ini sedang merengek-rengek di hadapan pintunya Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak pintu selain ini yang harus saya diam di situ?
Nggak ada. Kalau ada tunjukin saya. Ya emang tugas kita nerima sampai Allah nerima. Nggak ada lagi pintu yang lain yang harus kita kejar. Maka kalaulah saya ditolak sampai ribuan kali, saya ditolak sampai sekian tahun, maka aku akan tetap fokus pada amal terbaik yang aku telah diberikan taufik. Akhirnya Allah terima, sehingga selepas saat itu kalau dia ngomong labbaik Allahumma labbaik, maka ada suara labbaika wa sa'daik atau kama qala. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling Allah sukai adalah amal yang paling walaupun sedikit. Allah tidak pernah bosan untuk menerima, mendengar, memperhatikan amalmu sampai kamu bosan. Kenapa bosan? Karena lihat hasil. Maka yang penting itu dalam amal, kata beliau, adalah kita bisa terus mengagungkan Allah, bisa ubudiyah kepada Allah, bisa berkhidmat kepada Allah, bukan tujuannya dapat ahwal, dapat makom, dapat kenikmatan-kenikmatan diri, karena yang demikian itu sungguhnya mencidrai keikhlasannya para ahli tauhid yang ikhlas. Sehingga para ulama yang arifin mengatakan ittaqu halawata ta'ah fa innaha sumumun qatilah, takutlah kepada manisnya ketaatan, sungguhnya itu adalah racun yang sangat membunuh. Falatakun abdal hali wakun abdal muhawwili. Jangan menjadi hamba untuk mendapatkan kepentingan dan kehebatan, tapi jadilah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini juga jangan dipahami polos ya. Kita kalau amal terus kayaknya kok nggak ngerubah sama sekali, jangan-jangan ada yang salah. Nih kalau kita begitu. Ya, kita ngaji kok nggak sampai-sampai, kok nggak lulus, ya jangan-jangan ada yang salah. Tapi kalau semuanya sudah benar, semuanya sudah dilakukan sesuai ilmunya, dilakukan sebagaimana ketentuan dan syarat dan rukunnya, maka jangan pernah kita merasa minder, terus saja lurus di jalan yang terbaik, walaupun mungkin hasilnya belum kita rasakan hari ini, karena berapa banyak juga kan obat itu menyembuhkan setelah sekian lama. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata baru ada hasilnya setelah sekian tahun. Orang membangun bisnis, 10 tahun tuh bangkrut aja. Dia setelah di 12 tahun dia sukses, kepribadiannya matang, mentalnya terbentuk. Udahlah, pokoknya fokus apa? Kepada amal terbaik, proses terbaik, hasil bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah dan bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, insya Allah kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah putus asa. Mengapa? Karena amal yang Allah ridhoi telah kita jalani, maka hanya itu saja yang membuat kita tetap, bukan adanya kepentingan-kepentingan, niatan-niatan lain yang belum tentu itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat. Semoga Allah senantiasa tolong kita, bimbing kita, jagain kita, jaga terus kepahaman kita sehingga kita senantiasa ada dalam ridhonya. Hada billahi taufik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.